Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Yang berharap semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, dan Allah senantiasa memberikan kita kekuatan, kesabaran untuk menuntut ilmu. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mereview materi Mari Mengenal Rasul-Rasul Allah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita akan memulai dengan makna beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Beriman kepada Rasul Allah artinya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulnya untuk menjadi teladan manusia. Beriman kepada Rasul Allah merupakan rukun iman yang keempat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasul untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia. Risalah itu berisi tentang petunjuk dan pedoman hidup. Jumlah Nabi dan Rasul sangatlah banyak. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Hal ini tercantum dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam taqsushum 'alaik. Wa kallamallahu Musa taklima. Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa Allah berfirman langsung. Al-Quran surat An-Nisa ayat 164. Adapun ciri-ciri orang yang beriman kepada Rasul Allah kiranya ada beberapa. Yang pertama, berperilaku baik dan meninggalkan perilaku buruk. Kedua, berkata benar dan jujur. 3, selalu semangat belajar. 4, selalu belajar. 5, bisa dipercaya. 6, sopan, santun, dan rendah hati. Dari sekian banyak Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 25 Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Baik, mari kita kembali mengingat ke-25 Nabi bersama-sama. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Mudah-mudahan Anda bisa menghafalnya ya. Dari sekian banyak Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdapat beberapa Nabi yang termasuk ke dalam Rasul Ulul Azmi. Adapun pengertian Rasul adalah utusan. Ulu artinya yang mempunyai. Adapun Azmi artinya kemampuan yang teguh atau kuat. Jadi Rasul Ulul Azmi artinya utusan Allah yang mempunyai kemauan kuat untuk taat kepada Allah dan menyampaikan ajaran Allah kepada seluruh umat manusia. Ulul Azmi merupakan gelar yang diberikan kepada Rasul Allah yang memiliki ketabahan, keuletan, kesabaran yang sangat luar biasa untuk menjalankan tugasnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Nabi yang termasuk Ulul Azmi adalah Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita mulai dengan kisah Nabi Nuh.
Nabi Nuh alaihi salam berdakwah kepada umat yang sangat keras kepala. Umat Nabi Nuh alaihi salam merupakan keturunan dari Qabil, anak dari Nabi Adam alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam senantiasa bersabar menghadapi umatnya yang ingkar dan tidak bersyukur. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah mukjizat kepada Nabi Nuh alaihi salam, yaitu dapat membuat perahu yang besar, bahtera yang menyelamatkan umat yang taat dan hewan-hewan ketika terjadi banjir bandang. Berikutnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada Raja Namrud dan rakyatnya. Raja Namrud dan rakyatnya menyembah berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa mengajak Raja Namrud dan rakyatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dalam dakwahnya, Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak hangus dibakar ketika Raja Namrud membakarnya. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada Raja Fir'aun dan kaum Bani Israel. Raja Fir'aun pada waktu itu menganggap dirinya sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah kepada Raja Fir'aun agar Fir'aun bertaubat dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Raja Fir'aun menolaknya. Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat berupa kitab suci Taurat dan sebuah tongkat yang dapat berubah menjadi ular untuk menyerang para penyihir-penyihir Raja Fir'aun dan dapat membelah laut sehingga Laut Merah menjadi terbelah dan menjadi jalan bagi Nabi Musa alaihissalam beserta pengikutnya. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam berdakwah kepada kaum Bani Israel yang telah menyelewengkan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam mengajak kaum Bani Israel untuk kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dakwahnya ditentang oleh para pemimpin Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kitab suci Injil, dapat membuat burung dari tanah dan menghidupkannya atas izin Allah, menyembuhkan penyakit dan menghidupkan orang mati. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi terakhir dan tidak ada nabi setelahnya. Ayahnya Abdullah bin Abdul Muttalib dan nama ibunya adalah Siti Aminah. Lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 20 April 571 Masehi. Pada waktu itu terjadi upaya penyerangan tentara bergajah pimpinan Raja Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Nabi Muhammad SAW berdakwah menyebarkan agama Islam kepada kaum Quraisy. Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat terbesar oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kitab suci Al-Qur'an sebagai pedoman hidup yang berisi petunjuk dan ilmu. Hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Di antara hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah adalah yang pertama, kita bisa menjalani hidup dengan tenang. Kedua, semakin rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, takut berbuat tidak baik. 4, berhati-hati dalam setiap perbuatan. Yang kelima adalah semakin rajin belajar dan menuntut ilmu. Baik, anandaku sekalian, kiranya demikian review kita pada hari ini tentang mengenal Rasul Allah dan Rasul-Rasul Ulul Azmi. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.